Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Liviana Nadila dari Universitas Pelita Bangsa. Dalam video ini saya akan membahas mengenai fenomena yang sering terjadi dalam dunia industri manufaktur, yaitu tingginya biaya lembur akibat perencanaan produksi yang belum efisien. Fenomena ini saya ambil dari studi kasus PT XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemrosesan dan distribusi baja di kawasan industri MM 2100. PT XYZ berperan sebagai penyedia material baja untuk berbagai sektor industri. Dalam operasionalnya, perusahaan memiliki jadwal produksi yang cukup padat dan bergantung pada permintaan pelanggan setiap bulannya. Namun, perubahan permintaan yang tidak menentu sering membuat bagian produksi bekerja di luar jam normal. Akibatnya, lembur menjadi hal yang rutin setiap akhir bulan. Pada dasarnya, lembur dilakukan agar target produksi bisa tercapai tepat waktu. Namun, di PT XYZ, lembur sering terjadi bukan karena peningkatan permintaan semata, melainkan karena jadwal kerja yang tidak efisien dan ketidaktepatan pengiriman bahan baku. Misalnya, ketika bahan baku datang terlambat, tim produksi baru bisa bekerja maksimal di akhir minggu. Hasilnya, pekerjaan menumpuk dan lembur menjadi tidak terhindarkan. Tingginya lembur tentu berdampak pada biaya operasional perusahaan. Setiap tambahan jam kerja berarti tambahan biaya tenaga kerja, konsumsi listrik, dan perawatan mesin. Jika kita asumsikan rata-rata biaya lembur per jam sebesar Rp50.000, maka dengan total 200 jam lembur di bulan Mei, perusahaan harus mengeluarkan senilai 10 juta hanya untuk lembur. Bayangkan, jika hal ini terus terjadi setiap bulan, biaya tahunan lembur bisa mencapai ratusan juta rupiah. Angka yang cukup besar untuk perusahaan manufaktur. Dari hasil pengamatan dan wawancara, ada beberapa penyebab utama tingginya lembur di PT XYZ, yaitu yang pertama, perencanaan produksi belum sinkron antara bagian perencanaan dengan bagian gudang. Yang kedua, keterlambatan bahan baku dari supplier. Yang ketiga, kurangnya pengawasan waktu kerja. Yang keempat, tidak adanya evaluasi mingguan terhadap jadwal produksi. Jika faktor-faktor ini bisa dikendalikan dengan sistem perencanaan yang lebih baik, maka lembur dapat ditekan dan biaya bisa lebih efisien. Beberapa solusi yang bisa diterapkan perusahaan antara lain, yang pertama, penerapan sistem perencanaan produksi harian agar jadwal kerja lebih stabil. Yang kedua, koordinasi rutin antara bagian perencanaan, gudang, juga produksi. Yang ketiga, penerapan sistem evaluasi biaya lembur bulanan agar manajemen bisa memantau efisiensi kerja. Yang keempat, pemanfaatan software perencanaan produksi sederhana seperti Excel Based Tracking System. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan bisa menekan lembur hingga 30% dalam jangka menengah. Kesimpulannya, fenomena lembur di PT XYZ menunjukkan pentingnya perencanaan produksi yang efisien dan terkoordinasi. Melalui pendekatan manajemen yang lebih terukur, perusahaan tidak hanya bisa menekan biaya, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan.
Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi dalam memahami penerapan akuntansi manajemen di dunia industri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.